tuh ya akhirnya harus berusaha jual satu-satu. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya kita belajar juga, makanya nggak semua properti itu kalau nggak ada cash flow-nya juga nggak susah. Jadi ya minta ini ya, mau dikaryakan apa? Masih ada ruko, masih ada apartemen, dan masih ada yang gudang yang di Kalimantan Timur. Itu aja, Pak. Kondisi kurang lebih sama ya, sama mirip sama Pak Ari. Tapi masalah cash flow gimana, Pak? Oh ya, coba Oh masih kan cicilannya masih jalan terus. Sebelum kejual, gini, sebelum kejual cicilannya masih ini, dan waktu Februari itu kejual mungkin dengan harga murah, tapi masih murah, kita oke. Tapi orangnya nyari bank kan, masih lama karena nggak ada cash, akhirnya Maret disetujui. Sejak Maret kemudian tiba-tiba BPN buka tutup, jadi gantung nih, saya masih baru di DP, tapi banknya sudah setuju. Sebenarnya kalau satu lagi kejual, cash flow udah lumayan, cuma ya kan yang lain juga, yang pribadi juga cicilannya pakai pakai bank, jadi ya akhirnya cukup ini mengganggu banyak, terutama buat yang dari pihak banknya itu dia ada kasih solusi nggak? Ataupun dari notaris yang ditunjuk bank ada kasih solusi nggak? Ya, sudah harusnya waktu seharusnya bisa notarisnya bisa kasih solusi dengan tanda tangan di Surabaya, kemudian kasih surat kuasa di sana, tapi banknya bukan muka untuk tanda tangan. Sorry Pak, banknya betul-betul harus ketemu muka. Harus ketemu. Banknya bank apa, Pak? Harus Mayapada. Mayapada. Pembelinya cuma pakai satu bank doang ya? Iya, karena dia ditolak 2 kali, dan yang bisa cuma 1 kali, karena pembelinya juga pakai nama PT. Sebentar, tatap banknya, Bank Mayapada di mana, Pak? Dia harus tatap muka, harus tetap bertemu di sana. Tatap mukanya di mana maksudnya? Oh ya, harus pergi ke Balikpapan, Kaltim. Berarti harusnya nggak masalah dong, berarti Bapak bisa jalanin kan sebenarnya? Harusnya bisa jalanin, cuman kan masalah PSBB saya nggak ada penerbangan sekarang. Beberapa sudah bisa sih, cuman saya nggak tahu di Balikpapan ada rutenya nggak? Ada satu lagi ketentuannya waktu itu, kan mereka harus urus OSS. Jadi karena perusahaan PT yang membeli ini harus urus OSS. Nah, OSS-nya ini katanya agak kesulitan. Cuma saya nggak tahu yang dimaksud apa, karena pembelinya atas nama PT. Sudah dicoba untuk switch ke atas nama pribadi, tapi kalau atas nama pribadi, dia harus ngulang lagi prosedur dari nol. Padahal yang PT sudah direstui. Jadi ada 2 masalah, tanda tangan sama dari pihak pembeli harus urus PSS. OSS. Ya. OSS izin lokasi itu ya, karena dia pakai gudangnya untuk industri. Nah, nggak tahu kantor BPN juga katanya buka tutup waktu itu, tapi kayaknya semua udah selesai kok proses. Nah, masalahnya kan kita udah lunasin dulu yang cicilan di bank. Nah, begitu dilunasi masalah PSBB dan lain sebagainya, jadi ya ada sedikit cash flow lagi yang di sana. Jadi masalahnya udah selesai. Nah, cuma yang sebenarnya yang perlu masih tersisa kan ada beberapa lagi yang perlu dikaryakan, ruko maupun gudang masih ada 1 lagi. Iya. Ya. Oke. Ada teman-teman yang lain nggak mau nanggapin Pak Ari punya? Halo. Oke. Ya. Oke, kalau menurut ya, yang silakan. Pak Ari ya apakah harus disewakan disekat atau per Mari Pak, putus Pak Raymond, putus Pak. Ari. Putus Pak Raymond. Ari. Ya, yang lain di mute ya. Kalau mungkin nggak disewain gitu Pak? Iya, disewain per lantai gitu susah ya Mas Yan ya, Pak Ari. Oke, Pak. Sewain gitu Pak. Bantu bantuan agent gitu, under value, di bawah harga Pak, harga pasar mungkin nggak? Sekarang kalau di Kukar ini
Oh, berbeda sekali, Pak. Kalau disewain harganya tidak seperti di kota. Oh. Di Samarinda berbeda. Di sini susah untuk sewain, susah. Oh, susah ya. Di sini kalau kondisi orangnya itu jomplang sekali. Ada yang sangat kaya sekali dengan mereka sangat miskin sekali kayak gitu. Jadi kalau mereka punya rumah itu banyak mereka beli itu nggak mau di Tenggarong kalau rumah mewah. Dia maunya beli Jakarta, beli di Samarinda, paling dekat Samarinda, Balikpapan. Kalau dia dekat-dekat sini nggak begitu suka. Itu karakter mereka. Di Tenggarong tuh apa sih, Pak? Kawasan Ya. industri atau perumahan atau apa ya? Di sini kalau dibilang kawasannya ya kawasan semua pegawai semua, Pak. Cuma kan dananya itu mereka dari perimbangan daerahnya karena mayoritas batu bara, tapi letaknya jauh dari sini. Jadi Jauh semua sekitar itu kebanyakan apa, Pak? Adakah mungkin kos-kosan kah atau semacam ruko atau apa gitu? Ada, kos-kosan ada. Kalau ruko ada, mall tidak ada. Oh, belum ada. Belum ada. Tapi daya beli mereka di sini itu kurang. Itu jeleknya, daya belinya kurang. Mereka suka tuh beli itu di tempat yang agak jauh, Samarinda gitu. Kalau tempat lain dia nggak begitu suka. Kalau di Tenggarong sendiri belanjanya nggak begitu suka. Karakternya begitu. Oke, yang lain ada yang mau kasih masukan lagi buat Pak ini, Pak Ari? Oke, kalau nggak ada, aku coba bantu Pak Ari ya. Iya, Pak. Pak Ari, kalau aku lihat ya, ini Bapak harus ngerti tentang siklus. Iya. Ya, berarti Bapak ini nggak, kayak tadi Bapak bilang 2003 Bapak beli tanahnya 75 juta, terus tahun 2008 1,6 ada yang nawar, Bapak nggak lepas gitu loh. Terus berarti Bapak kan ini tidak paham dengan siklus bahwa properti itu nggak mungkin selamanya di atas gitu, pasti ada di atas ada di bawah ya. Jadi sebenarnya kalau pada saat ini sih udah fantastis banget, udah berapa persen itu? 1000, 2000%, 75 juta sampai 1,6 dalam 5 tahun, 2000% itu luar biasa sekali gitu. Iya. Jadi gini, memang makanya kendalanya adalah kendala kesulitan Bapak ini di cash flow ini karena memang Bapak nggak membangun aset Bapak untuk mengimbangi cash flow-nya Bapak gitu loh. Bapak nggak membangun ke sana. Jadi Bapak ini saat ini tuh lebih ke kolektor. Jadi Bapak memang senang properti, terus kemudian Bapak kolek terus gitu loh. Tapi Bapak nggak pernah membangun cash flow Bapak. Nggak pernah invest di properti yang bisa memberikan cash flow yang bagus gitu loh. Benar, nah, Pak. Itu di sini problemnya ketika ada krisis, makanya ini baru muncul semua problemnya gitu loh. Terasa langsung ke rasa terhantam gitu loh. Dalam kondisi normal ya fine aja, gue tetap dari active income gue bisa tutupin gitu kan. Dari proyek gue juga bisa tutupin, gaji karyawan juga bisa tutupin, ya sekarang fine aja kalau normal. Tapi begitu krisis, udah kena hantam semuanya gitu loh. Memang beda. Benar. Apalagi krisis ini memang beda sama krisis tahun 98 sama tahun 2008, Pak. Ini krisisnya beda. Tahun 98 kita masih bisa ketemu sama orang gitu loh. Ya tahun 2008 pun Indonesia nggak terlalu ngefek gitu ya. Cuman kita bisa tetap ketemu sama orang. Nah sekarang dengan kondisi gini tuh orang nggak berani ketemu sama kita gitu loh, ya kan? Tapi positifnya adalah
Pak Jokowi udah apa namanya udah sounding bahwa dia akan apa namanya konsepnya udah mulai dirubah, bahwa Pak Jokowi itu mulai merubah konsepnya hidup berdampingan dengan COVID ini, karena memang vaksinnya si COVID ini baru akan terrealisasi menurut WHO itu adalah akhir 2021. Nggak mungkin kita tunggu sampai akhir 2021 baru bisa bergerak bebas, itu nggak mungkin. Nah, jadi begitu angkanya, dan ini nggak mungkin juga virus corona ini akan jadi 100% nol, itu nggak mungkin. Ya, di seluruh dunia itu nggak mungkin bisa nol. Kalau nggak ada vaksinnya itu nggak mungkin. Nah, jadi nggak mungkin juga kita karena COVID, PSBB, apa namanya nggak ada kondisi sosial ekonomi pasti habis gitu loh. Negara juga nggak mungkin bisa kasih bantuan langsung tunai terus, itu nggak mungkin juga gitu. Ya, jadi Pak Jokowi udah bilang hidup berdampingan dengan corona. Nah, ini udah tentunya dengan SOP kesehatan yang tepat ya. Nah, ini kita akan mengarah ke sana. Jadi dari pemerintah udah mulai mempersiapkan SOP-nya nih. SOP-nya mesti gimana nih ya. Nanti perlahan-perlahan bidang-bidang pasti akan dibuka-buka semuanya. Karena kondisi saat ini udah 2 juta orang lebih itu sudah di PHK ataupun dirumahkan gitu loh. Dan kondisinya ini akan semakin parah kalau PSBB diterapkan terus gitu loh. Nah, balik ke masalahnya Pak Ari ya. Bagaimana way out-nya? Kalau yang saya lihat sekarang, kalau Bapak agunkan lagi ke bank kayaknya belum mau, Benar. bahkan pilih-pilih. Iya. Tapi Bapak mesti cari bank, jangan yang, jadi bank itu kan ada buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 ya Pak ya. Iya. Bank buku 4 itu yang sekelas BCA, apa namanya, Mandiri, itu mungkin berat lah untuk bisa menerima agunan Bapak. Bapak kan ini propertinya banyak nih. Satu hal, Bapak punya properti banyak, jangan takut. Pasti ada jalan. Ya, Bapak punya aset, Bapak jangan takut, pasti ada jalan. Ya, itu dulu. 1. Jadi mindset kita, Pak Ari Purwanto punya aset banyak, jangan takut. Bapak punya aset, itu dulu. Dicamkan dulu. Jadi, semua dari mindset-nya dulu nih. Dari mindset-nya, oke, kita punya problem, terus kita perlu solusinya gimana gitu loh. Ya, bahkan kemarin saya dapat kata-kata yang bagus. Dia bilang problem tambah solusi itu sama dengan improvement, dia bilang. Jadi kalau problem tambah solusi adalah sama dengan improvement. Jadi kalau nggak ada problemnya, maka nggak bakal ada improvement, Pak. Jadi ini mesti ada problemnya dulu, baru bisa kita maju dalam hidup gitu loh. Baru kita bisa naik kelas nih dalam hidup. Ya, memang ini kondisi yang sulit buat kita semua. Tetapi balik lagi, ada bank-bank ya yang dia lebih melihat keagunan Bapak ketimbang ketimbang dari income Bapak. Jadi dia lebih melihat ke keagunan Bapak. Contohnya yang saya tahu itu ada Bank Sampurna. Bank Sampurna itu dia lebih melihat agunan. Ya. Jadi tapi itu second alternatif. Ya, second alternatif Bapak cari bank-bank yang mau menerima agunan, melihat dari sisi agunan bukan dari sisi income. Paham nggak Pak? Paham. Ya, itu alternatif kedua. Alternatif pertama, yang paling terbaik adalah, misalnya gini, Pak, gaji karyawan Bapak totalnya berapa sih Pak? Boleh tahu nggak Pak? Jadi saya bisa bantu hitungin sekalian. Kira-kira ada sekitar Pak? 11 Pak. 11 juta per bulan ya? Oh, pembayaran karyawan. Pembayaran gaji. Saya itu ada 2 tim Pak ya. Satu tim kantor ada 11,
tim lapangan yang khusus alat Total berat itu total. sekitar 6. Itu mungkin sekitar 50-an, Pak. 50 ya. Oke. Artinya Ya, Bapak perlu dari cicilan bank Bapak katakan 90 juta per bulan. 90 juta. Tapi Terus, Pak, ya. Kemarin gini, karena saya alhamdulillah baik dengan bank, saya tidak pernah punya nama bagus. Jadi kemarin saya minta pengajuan, mereka bisa ngajukan sampai turun 23 juta. Oh, restrukturisasi maksudnya? Restruktur mungkin ya Pak, ya saya nggak ngerti. Restruktur, jadi 23 juta saya ngangsur 23 juta aja udah bisa jalan. Oh, udah disetujui nih? Udah setujuin. Dari 90 jadi 23 ya? Iya. Itu 23 itu apa, bunganya doang, cicilannya doang, atau gimana model restrukturisasinya Pak? Selama 7 bulan bunganya doang. 7 bulan ya? Iya. Oh, 23 juta per bulan ini bunganya doang ya? Bunganya doang. Oke. Nah, dengan kondisi sekarang plus sama kebutuhan hidup Bapak, coba kebutuhan hidup Bapak berapa Pak? Kalau kebutuhan hidup nggak besar Pak. Paling sekitar 5 jutaan aja. 5 juta per bulan dengan istri sama anak? Iya Pak. Termasuk sekolah juga ini ya, uang sekolah ya? Termasuk uang sekolah. Nah, sekarang kalau gitu Bapak harus ngeluarin setiap bulan dalam 7 bulan ke depan, berarti 23 juta tambah 50 tambah 5 juta. Betul begitu ya Pak? Benar Pak. Berarti total kan 78 juta ya? Benar Pak. Kalau kali 7 bulan, berarti Bapak perlu uang cash 546 juta untuk 7 bulan ke depan. Bapak punya uangnya nggak? Iya. Nggak ada. Bapak nggak ada uangnya? Nggak ada. Oke. Nggak apa-apa. Yang Bapak ada uangnya sekarang berapa Pak? Sekitar 200-an. Oke, kalau 200 juta berarti Bapak cuma bisa bertahan 2 bulan ya? 2 bulan, iya. 2 bulan setengah lah. 2 bulan setengah ya? Iya. 2 bulan setengah. Nah, jadi gini, berarti sebenarnya sembari intinya gini, kita strateginya adalah yang pertama ya, yang paling terbaik yang saya bisa pikirkan adalah memperpanjang nafas kita Pak. Ya, kita memperpanjang nafas kita. Jadi Bapak lakukan tadi udah restrukturisasi itu udah benar, ya kan? Memperpanjang nafas maksudnya gimana? Berarti dalam 7 bulan ke depan Bapak memerlukan uang 546 juta. Terus kemudian apa yang bisa dilakukan gitu loh? Apa yang bisa dilakukan? Berarti Bapak bisa Bapak jual aset Bapak open sell aja. Bapak open sell ke sebanyak-banyaknya agent lokal di sana, ke Bapak tawarkan ke tetangga ataupun ke teman ya, itu sampai kejual sampai bisa nutupin angka 546 juta. Berarti Bapak shortnya kan ini masih 346 ya, 546 kurang 200 juta, betul ya Pak? Betul. Bisa ngikutin nggak? Bisa Pak, bisa. Nah, berarti kalau kurang 346 juta ini, nah, Bapak tinggal cari nih, sampai berarti Bapak shortnya 346 juta. Bapak tinggal cari, Bapak tinggal jual propertinya sampai nutupin 346 juta ini. Begitu udah nutupin 346 juta ini, nah, di close, ya Bapak close, lalu kemudian ke depannya Bapak harus switch, ya, ke depannya secara perlahan Bapak harus switch menjadi Bapak harus memperbanyak aset Bapak menjadi cash flow property. Ya, jadi supaya Bapak bisa memperbesar aset Bapak terus nih. Ya. Kalau seandainya itu bank apa ya Pak, by the way, yang Bapak
cicil tadi? BRI, Pak. Bapak cuma punya satu bank doang ya? Yang cicilannya cuma satu bank doang? Sebenarnya ada 2. Ya, satu lagi? Satunya BRI Syariah, satunya BRI. Oh, oke. Ya. Nah, jadi itu adalah solusi pertama. Lalu kemudian, kalau misalnya dikatakan, Pak, ini sekarang kita jualannya BPN-nya misalnya belum buka, alasannya gitu misalnya. Saya nggak tahu kondisi di Tenggarong BPN-nya buka apa nggak, Pak. Bisa transaksi nggak di BPN? Bisa bayar pajak nggak? Bisa validasi pajak nggak? Nggak bisa, Pak. Pak, Masih belum bisa. Masih belum bisa. Nah, Iya. itu mereka ada beberapa yang ngakalin penjualannya pakai PPJB. Jadi itu selama notarisnya mau. Dan itu bisa, itu udah pernah dilakukan. Di saat ini udah pernah dilakukan pakai PPJB. Jadi bisa uangnya bisa masuk gitu loh. Nah, nanti kalau dengan catatan kalau ada kurang bayar di masalah pajak dan lain-lain, nanti menyusul kayak gitu. Itu bisa dilakukan. Ya. Nah, cari notaris yang mau. Kalau notaris satu nggak mau, cari yang lain. Ya. Emang nggak gampang cari notaris yang mau. Tapi pasti bisa. Iya. Oke. Nah, lalu kemudian kalau cara pertama nggak berhasil, Bapak jualnya, jadi gini, properti itu nggak mungkin nggak bisa dijual. Properti itu pasti bisa dijual. It's just a matter of price. Ya, hanya masalah harga doang. Nah, jadi pada saat Bapak mau jual cepet, ya jangan kasih harga tinggi-tinggi. Maksudnya kasih memang yang dimana ketika orang lihat itu langsung, oke, gue langsung telepon si Ari Purwanto nih misalnya. Ya. Nah, atau Bapak bisa juga, Bapak belajar ngiklan. Ya. Selain Bapak pasarkan via agent-agent, Bapak titip via agent, Bapak tawarkan ke teman Bapak tawarkan ke kolega Bapak. Bapak juga bisa iklan sendiri. Bapak bisa belajar ngiklan sendiri. Ya, itu di internet, Google banyak, YouTube, Bapak bisa belajar. Ya. Nah, terus kemudian kalau alternatif pertama itu tidak berhasil, berarti Bapak masuk ke alternatif kedua, yaitu cari bank-bank yang mau menerima agunan, mau memberikan loan dengan melihat agunan, bukan melihat dari income. Ya, itu yang tadi aku bilang alternatif kedua. Itu ada bank-bank seperti itu tuh ada. Tentunya bukan bank buku 4 ya, pasti yang harus di bawahnya. Ya, mungkin kalau nggak buku 2, kalau nggak buku 1, 2, biasanya itu yang paling banyak. Itu mereka lebih, karena mereka harus bersaing kan. Bank itu kan harus bersaing. Jadi mereka lebih melihat dari sisi mereka harus fleksibel dalam segi produknya gitu. Nah, tinggal model-model produknya ini nih, mereka pasti akan update juga dengan kondisi yang terbaru gitu loh. Jadi dengan kondisi ini, bank itu juga harus fleksibel gitu loh. Dia juga perlu customer, tapi dia juga harus fleksibel. Dia juga harus kasih lending supaya dia punya perekonomian juga jalan gitu. Jadi banknya juga perlu income. Bisa dipahami nggak, Pak? Bisa, Pak. Tapi kalau misalnya bank-bank itu saat ini kan agak kesusahan ya, Pak ya, sekarang ini lagi menutup semua kayaknya itu, Pak ya. Nggak. Bukan menutup, mereka lebih hati-hati. Mereka kan juga perlu income, Pak. Mereka perlu income. Nah, jadi sekali lagi saya bilang, Bapak punya aset banyak, Bapak jangan takut. Ya, Bapak mindset-nya pada saat Bapak datang ke bank bukan mengemis, ya, bukan memohon, tapi Bapak mencari solusi nih untuk masalah Bapak. Bapak tinggal bank itu juga perlu income, Pak. Bank itu juga perlu akad.
mereka perlu pemasukan gitu loh. Nggak mungkin. Bayangkan kalau banknya semuanya restrukturisasi, wah itu pasti nggak untung itu ya. Bisa berat kalau lama-lama kayak begini, berat pasti mereka gitu loh. Ya. Jadi pasti ada jalan. Nah, tinggal belajar dari kesalahan ini ya. Nanti sebenarnya ini kita punya siklus tuh sebenarnya harusnya tahun ini kuartal 4 ya, atau kuartal 1 2021 seharusnya tanpa corona ya. Harusnya udah mulai take off sih. Gitu loh, harusnya udah mulai take off. Jadi dari Januari Februari itu sebenarnya penjualan properti udah mulai bagus gitu loh, udah mulai ada tanda-tanda bagus gitu loh. Nah, cuman begitu masuk si corona ini jebret, nah sudah habis semuanya. Benar-benar merubah semuanya ya, merubah perilaku manusia gitu loh, totally change everything gitu loh. Nah, jadi akhirnya walaupun nanti grafiknya akan turun di bulan Juni ya atau Juli, tapi ini corona kan nggak hilang gitu loh ya. Impact ekonominya ini masih sampai akhir tahun gitu loh. Ya, jadi aku prediksikan awal tahun 2021 itu baru kita balik ke posisi awal 2020. Paham nggak maksudnya, Pak? Ya. Nah, jadi ini baru bayangkan Januari 2021, kuartal 1 2021 baru kita balik ke kuartal 1 2020. Kondisinya baru masih sama gitu loh. Ya kan? Nah, jadi take off-nya perlu waktu lagi. Nah, tapi pada saat siklusnya masuk ke dalam seller's market, Bapak udah harus cuci gudang, Bapak punya propertinya. Ya, Bapak dapat pada saat itu Bapak dapat harga bagus, terus Bapak harus rubah ke dalam cash flow properti. Jadi bikin semuanya propertinya itu menghasilkan cash flow buat Bapak. Nah, jadi ketika krisis datang, Bapak nggak akan pusing, ya. Jadi ketika krisis datang, ini masalah seperti ini nggak bakal ada lagi gitu loh. Ya, Bapak akan lebih santai lah, walaupun nggak kehantam sampai sekeras kayak sekarang gitu loh. Ya, jadi krisis itu adalah bagian dari proses lah. Iya, proses belajar. Saya mau tanya sedikit ya Pak. Boleh, silakan. Kita kan, saya ini kan harus tahu siklus-siklus ya Pak ya. Ya. Siklus kapan kita beli, kapan kita jual. Itu kita melihatnya di mana ya Pak? Itu memang, nah ini pertanyaan bagus. Pertama bisa lihat dari ini ya. Sebentar. Aku coba share screen ya. Tolong screen sharing dong, Za. Oke. Kelihatan nggak ini? Lihat Pak. Kelihatan ya? Lihat. Nah, jadi paling gampang lihat dari sini. Lihat dari grafik kredit properti. Grafik kredit properti ini aku bikin Excel-nya sendiri. Ini Anda bisa ngambil dari dari BI, websitenya bi.go.id. Ya. Nah, grafik kredit properti ini yang warna biru. Yang warna biru ini adalah namanya grafik kredit properti. Kredit properti itu terdiri dari 3. KPR KPA, terus kredit infrastruktur, sama kredit real estate. Iya. Oke. Nah, jadi ini adalah yang warna biru ini adalah the sum, ya, adalah the sum dari jumlah dari ketiganya secara percentage. Ini year on year. Nah, lalu yang warna orange ini adalah grafik KPR KPA. Ya, ini aku ada share juga kemarin di grup. Ya. Nah, kalau kita lihat
waktu tahun 2013 ya, 2013 Oktober ya, ini adalah sinyal ketika properti itu mulai jatuh dengan diterapkannya LTV, loan to value 80, 70, 60. Nah, ini waktu kejadiannya di Oktober 2013. Ya, sebenarnya lebih tepatnya sih akhir September sih. Nah, jadi ini mulai berasa tuh. Jadi LTV pertama ditetapkan waktu bulan Juni 2012, LTV pertama. LTV pertama jadi waktu Juni 2012 karena waktu itu pertumbuhan propertinya gila-gilaan, terus kemudian si Bank Indonesia memikirkan ini sebagai wasit, gimana nih caranya gue bisa ngerem nih, ya kan? Nah, terus kemudian dia memikirkan satu cara dengan menggunakan LTV. Jadi kalau LTV loan to value 70%. Jadi artinya kalau kamu mau beli mobil, kamu harus punya uang 30%. Kamu mau beli motor, mau beli rumah, mau beli properti, kamu harus punya uang 30%. Tapi ternyata waktu itu nggak bisa ngerem juga. Karena nggak bisa ngerem, makanya ditetapkan per 30 September 2013, dia tetapkan LTV 1, 2, dan 3. Jadi 70, 60, 50. Jadi kalau kamu punya KPR, sudah punya 2 KPR, kamu mau ambil KPR ketiga, kamu harus pakai DP-nya 50%. Nah, itu benar-benar langsung ngerem habis. Langsung stop, totally. Nah, akhirnya terjadilah dead cross. Jadi kalau KPR-KPA ini, grafiknya dia itu masih di bawahnya kredit properti, ini artinya masih slow. Kita punya masih slow nih, ya. Kita punya masih slow. Nah, jadi ini udah dead cross ya, antara year on year pertumbuhan si KPR-KPA dengan kredit properti sudah dead cross. Nah, terus nih bottom kan masuk di bawah nih. Di bawah terus nih. Nah, ini udah mulai waktu itu udah di bottomnya di 2016 nih. 2016 ini udah bottom, udah gerak. Terus kemudian 2017 itu mulai, ini 2017 Agustus itu mulai diberlakukan apa namanya, suku bunga tuh makin lama makin turun. Jadi periode 2017 semester pertama itu bunga BI rate itu 7 days repo rate itu makin lama makin turun. Dan itu ngehit sampai 4,25. Itu adalah bunga terendah sepanjang sejarah perbankan Indonesia. Nah, akhirnya pada saat 2017 Agustus ini mulai naik pertumbuhan kredit KPR-KPA-nya gitu kan, udah mulai naik. Tek. Dia mulai naik 2018 ini mulai ada trade war ya. Udah makin lama ini udah kena Covid, udah makin balik lagi nih. Kita balik lagi ke zaman 2015 gitu loh. Ini makin turun lagi gitu loh. Nah, kuncinya adalah yang kita harapkan ini bisa golden cross, Pak. Jadi kalau pertumbuhan kredit KPR-KPA-nya, karena KPR-KPA ini adalah dia mewakili 7 dari 10 orang itu adalah membeli properti dengan KPR-KPA. Jadi ini grafik ini cukup mewakili ketika dia secara percentage pertumbuhan year on year-nya itu bisa lebih dari pertumbuhan kredit properti, ini maka sinyalnya udah positif gitu. Nah, sekarang kondisinya adalah seperti ini. Kayak gitu. Bisa dipahami nggak, Pak Ari? Bisa, Pak. Bisa. Nah, ya. Kayak gitu. Saya tanya lain lagi, boleh, Pak? Boleh. Sure. Ini, by the way, sebentar. Yang lain ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak, tetap Pak Ari dulu nih. Yang mau tanya boleh raise hand ya. Yang mau tanya boleh raise hand. Ya, nggak usah dibuka sih, ya. Maksudnya mereka bisa raise hand sih. Ya, kalau belum ada, silakan Pak Ari lanjut. Iya. Saya salah satu strategi saya, Pak, ada beberapa area tempat saya, tanah-tanah saya mau buat rumah-rumah sewa, Pak. Kontrakan untuk maksudnya? Kontrakan. Petak-petak ya? Benar. Iya. Karena ada beberapa rumah yang tidak berpenghuni. tidak saya fungsikan, tapi ada rumahnya. Ya. Nah,
Tapi saya perlu data. Data itu kan misalnya maunya konsumen kan, Pak. Ya. Ya, maunya konsumen. Jadi konsumen itu seperti tempat saya kan misalnya apakah berkeluarga, pendapatannya berapa, sasarannya yang mana. Jadi kan saya kan mayoritas yang mana, saya akan nembak sasaran, sasaran yang paling bagus adalah yang ini. Baru saya menentukan desainnya seperti ini, gitu Pak. Maksud saya, jadi, berarti kalau misalnya Pak ya, saya bangun rumah hanya 1 kamar. Ternyata mayoritas di sini adalah yang mayoritas malah orang berkeluarga dan mampu. Kan nggak cocok ya Pak ya, dengan hanya 1 rumah yang kecil gitu nggak cocok. Berarti kan saya salah sasaran gitu. Bagaimana saya bisa membuat data-data seperti itu? Ada contoh-contohnya atau bagaimana kira-kira ya Pak? Itu pertanyaan bagus. Jadi ini semuanya mesti apa ya? Mesti ada local wisdom-nya, ya. Local wisdom-nya mesti ada. Jadi kayak misalnya kalau di Trogong saya nggak di Tenggorong ya. Tadi namanya apa Pak? Tenggarong. Tenggarong. Oh ya Tenggarong. Oke. Di Tenggarong mereka terbiasa sama kos atau enggak gitu loh. Terbiasa sama kos-kosan atau terbiasa sama rumah kontrakan gitu loh. Di sini terbiasa dengan kontrakan. Lebih murah bagi mereka. No. I mean kalau rumah kos kan berarti cuman Bapak datang tidur doang. Benar. Dalam kamar cuman ada lemari sama tempat tidur sama meja. Iya. Kalau rumah kontrakan berarti kan ada dapurnya. Benar. Nah, maksudnya yang mana gitu? Yang mana culture-nya yang mana yang bisa lebih diterima? Di sini lebih diterima sepertinya ya kontrakan. Karena hotel aja di sini nggak ada yang hidup, Pak. Oh gitu. Hotel nggak ada yang hidup. Berarti kita pakai jurus Betawi dong. Iya. Orang Betawi itu paling suka dengan rumah kontrakan itu. Ya, kita pakai jurusnya rumah Betawi. Nah, kalau begitu pertama Bapak sebenarnya gampang aja sih Pak. Itu sebenarnya nggak perlu suatu studi ataupun feasibility study yang rumit-rumit lah. Sebenarnya itu nggak perlu. Bapak cuma tinggal lihat aja lokasi tersebut, ada nggak rumah kontrakan yang lain? Bisa nggak disewain gitu loh, ya kan? Terus kemudian ada yang tinggal nggak? Terus dekat dengan aktivitas bisnis nggak? Atau dengan aktivitas pabrik, industri? Nah, kayak gitu. Atau mungkin dekat kampus? Di sana ada ini nggak sih universitas ternama Pak? Ada Pak. Ya, namanya ada. apa? Tapi tidak ternama. Unikarta. Unikarta. Nah, iya. Bapak lihat, Bapak punya nggak tanah yang dekat universitas kayak gitu loh? Ada. Tapi, by the way, yang universitas lupakan dulu deh, karena sekarang bisa berubah banyak sih. Fokusnya ke yang dekat industri dulu aja, dekat industri, padat karya, dekat aktivitas bisnis. Nah, pilihnya yang itu dulu aja Pak. Saat ini saya dekat kantor bupati. Oh, itu ada yang bisa potensial ya? Iya, ada. Nah, terus kemudian lihat sekelilingnya banyak pemukiman nggak? Nah, di tengah-tengah perumahan, Pak. Tengah-tengah perumahan. Iya, posisinya pas tengah-tengah perumahan. Oh, perumahannya banyak yang tinggal. Banyak yang tinggal. Dekat aktivitas bisnis nggak? Bisnisnya di sini kan cuma kantor bupati gitu aja. Maksudnya aktivitas perdagangan, Pak? Nggak ada, jauh. Atau jadi kalau gitu marketnya dari mana dong? Marketnya ini kemungkinan hanya dari pegawai tersebut
atau pendatang dari luar yang kebetulan kontraktor kah atau konsultan yang dari Bandung dari mana dia nginap di situ. Kadang-kadang pasarnya seperti itu. Cuma memang karena kita nggak tahu ini kemana berangkatnya, kemana menujunya, itu kita nggak bisa surveinya apa sih maunya mereka, ya belum tahu juga istilahnya. Untuk bisa, saya tentukan, bentuknya ini seperti ini, saya buat gitu, Pak. Kita belum tahu. Ya, kuncinya nomor satu sih harus ada yang tinggal. Jadi sekeliling area sana itu memang padat penduduk. Oh iya. Jadi Bapak bisa cek, berarti memang kalau orang di sana banyak tinggal, apalagi kayak misalnya di sana banyak orang ngontrak gitu misalnya. Nah itu lebih bagus lagi gitu loh. Memang yang penting kalau udah ada yang tinggal, ada pemukiman, ada yang ngontrak, nah itu udah. Jadi kalau sama kayak saya, misalkan kalau saya mau bikin rumah kos, saya nggak mau jadi yang pertama. Saya maunya jadi yang nomor 10. Karena saya tahu bahwa di sana udah ada 9 rumah kos yang udah jalan gitu loh. Paham nggak maksudnya, Pak? Paham. Kayak gitu. Saya maunya udah pasarnya udah ada dulu. Saya nggak mau jadi yang pertama. Nah, Bapak tinggal pastikan itu aja. Kalau belum ada, jarang? Ya, janganlah. Jadi kita arah yang lain ya, Pak? Ya, berarti kalau ya cari yang lain. Pasti ada tempat-tempat yang diantara yang tanah yang Bapak miliki itu bisa. Nah, tinggal berikutnya apa? Jadi maksudnya misalnya tempatnya kan Bapak tinggal cari nih yang ada yang apa? Maksudnya kan karakteristiknya rumah kontrakan itu udah pasti. Iya. Terus tinggal berikutnya apa? Kalau Bapak udah dapat lokasinya, bikin rumah kontrakan, terus berikutnya apa? Coba. Maksudnya bagaimana, Pak? Langkah berikutnya. Langkah berikutnya yang Bapak lakukan apa? Langkah berikutnya kita kalau misalnya ya buat properti kita bikin perumahan, bikin rumah 1-2 kita jual begitu aja sih, Pak. Bukan. Jadi ini ada 2 strategi. Yang di materi saya bilang ada 2 strategi besar. Ada 2 strategi besar dalam properti. Jadi kamu mau ilmu propertinya sehebat apapun, muaranya cuma 2 ini, Pak. Masih ingat nggak? Iya. Apa, Pak? Iya, Pak. Apa, Pak? Yield itu kah, Pak? Hah? Yang yield itu kah? Yieldnya itu kah, Pak? Bukan. Ada 2 strategi besar. Ayo yang lain kalau yang tahu jawabannya raise hand. Ada 2 strategi besar dalam properti yang saya ajarkan dalam ilmu cash flow properti, ya, di mana kamu mau ilmu propertinya sehebat apapun, Reza, ya. Jadi muara-muaranya cuma 2 nih, ilmu properti cuma 2 doang. Yang buy and sell and then hold, Pak. Buy and sell and then hold. Betul tuh. Ya, tepuk tangan dong. Ya. Buy and sell sama buy and hold. Muaranya cuma itu. Nah, Bapak harus jelas dulu. Pak Ari harus jelas dulu Bapak mau arahnya kemana. Buy and sell atau buy and hold. Kalau tadi Bapak bilang bikin rumah kontrakan, itu buy and hold. Ya, Bapak mau cari recurring income-nya, Bapak mau cari penghasilan sewanya. Tapi kalau Bapak tadi bilang buy and sell, tadi Bapak bilang mau bangun rumah, mau jual, buy and sell, itu masuknya. Nah, ini harus clear dulu, maunya kemana. Ya, nah tentunya dalam skema saya, yang saya ajarkan di cash flow property, Bapak kan masuk buy and sell dulu, terus kemudian baru sampai terakhirnya ke buy and hold, dan itu yang harus arahnya ke sana, ya. Nah, tadi yang saya katakan, Bapak udah kepikiran, Bapak mau bangun rumah kontrakan petak-petak gitu ya. Itu udah benar, Itu udah benar. Tapi saya tadi katakan langkah berikutnya adalah Bapak harus hitung yield-nya. Bapak harus hitung yield-nya masuk nggak? Worth it nggak? Ini tanah gue modal segini, gue bangun segini, sewanya segini, kira-kira masuk nggak? Gitu. Yield-nya gimana? Menarik nggak? Gitu. Ya kan?
Nah, kalau jadi memang ini balik ke local wisdom ya, local wisdom. Saya dulu pernah ke Palembang. Saya pernah ke Palembang waktu itu. Saya bingung itu rumah-rumah di Palembang itu sebelahnya itu pasti ada lorong. Ada yang pernah ke Palembang nggak? Ya, Palembang itu rumahnya itu pasti sebelahnya ada lorong. Saya nggak ngerti itu lorong itu buat apa gitu kan. Pasti ada lorongnya. Setiap rumah itu ada lorongnya. Saya kebanyakan saya ketemu ada lorongnya. Maksudnya kalau di Jakarta orang itu space itu saking mahalnya nggak mungkin dijadiin lorong doang gitu loh. Pasti dijadiin space, ruang gitu loh. Ya. Tapi enggak, ini beda di Palembang selalu mereka ada lorong. Lalu kemudian aku saking penasaran aku nanya ke mereka, ini kenapa sih lorong ini maksudnya apa sih gitu loh. Aku tanya ke beberapa orang, mereka sendiri pun nggak ngerti kenapa harus ada lorong gitu loh. Loh, ini mereka aku bilang bikin lorong yang tapi orang lokalnya juga nggak tahu mungkin apa gitu loh. Mungkin aku mesti cari petuahnya gitu ya, yang seniornya gitu loh ya. Terus kemudian aku tanya beberapa orang, mereka nggak tahu. Terus ada yang juga yang jawabnya, oh ini buat jalan aja gitu loh. Jadi jawabannya masih abu-abu gitu loh. Buat aku masih belum jelas. Tapi aku sebut itu sebagai local wisdom gitu loh. Nah di Tenggarong, Bapak juga, Bapak orang lokal berarti lah ya? Udah lama tinggal di sana ya? Lama Pak, lama. Udah 20 tahun? Sejak lahir Pak. Oh, sejak lahir berarti emang orang sana. Tapi kalau soal local wisdom-nya udah lebih paham Bapak lah, pasti. Iya, iya Pak. Jadi aku pikir sih, kayak begitu sih Pak, solusi dari saya gitu loh. Iya. Bapak udah, nggak apa-apa, silakan. Kalau yang lain, Bapak boleh nanya lagi, nggak apa-apa. Yang lain kalau mau nanya raise hand, yang nggak usah malu, ya kita semua di sini sama-sama belajar. Sama-sama apa namanya inilah sama-sama bertukar informasi juga, nggak usah takut dengan pertanyaan bodoh. Wah Pak Ari asetnya 40 nih, aku satu rumah pun nggak punya. Nggak apa-apa, jangan malu ya. Kita semua sama-sama belajar di sini. Oke, yang mau tanya boleh raise hand ya. Silakan Pak Ari, mau nanya apa lagi? Udah clear belum? Kita ngobrol santai aja, Sampai jam 12 nih, masih ada waktu 45 menit ya. Oh ya, ada Pak Tony loh, Pak Tony udah gabung loh. Ya kan? Ya. Apa kabar Pak Tony? Baik, ini muka-mukanya dong, mukanya kasih lihat semua dong. Samuel, Lydia, nanti ini udah di Zoom masih pada nggak kelihatan mukanya nih. Ya kan? Tuh, Bu Lydia, halo. Halo, apa kabar Pak? Dong, kasih lihat mukanya dong. Lihat sini. Pak mau tanya. Ya, apa? Sebentar deh. Pak Tony ya? Yang ngomong tadi siapa? Saya Hendra. Oh, Pak Hendra. Oke. Pak Ari, kita ke Pak Hendra dulu ya, Pak. Iya, silakan Pak, silakan. Mau tanya, boleh. Ya. Mau tanya, di materi kan menyebutkan kalau kos-kosan itu biar yieldnya besar kan row jalannya satu motor. Nah, tapi kalau misalkan diajukan ke KPR satu motor apa bisa Pak ya? Setahu saya kok harus row jalannya 2 mobil. Ya, silakan. Ada yang mau jawab nggak? Yang mau bantu jawab, ini kita saling dari kita ya. Ada yang mau bisa bantu jawab Pak Hendra nggak? Pak Hendra mukanya kayak gimana Pak Hendra? Aku belum lihat muka kamu nih. Nggak apa-apa deh kalau baru bangun tidur nggak apa-apa juga. Oh Pak Samuel tuh, saya bisa lihat mukanya Pak Samuel. Halo Pak Samuel. Halo Pak. Ada yang bisa bantu jawab Pak Hendra nggak? Dia bilang katanya pertanyaannya adalah, ini sama-sama belajar ya. Kalau jadi aku baru di sharing kemarin ada 5 skill. Ada 5 skill yang orang masih pakai top skill around the world dari surveinya siapa aku lupa. Ya kan? Jadi
skill yang dipakai orang di seluruh dunia itu adalah yang pertama itu adalah selalu problem solving. Dan di tahun 2020 begitu dia rilis lagi, ini masih tetap sama. Yang dipakai nomor 1 itu adalah problem solving. Nah, jadi ini ada pertanyaan dari Pak Hendra. Mungkin yang lain bisa bantu sembari belajar. Ada yang mau bantu jawab nggak? Oke, nggak apa-apa. Wes, aku bantu ya. Pak Hendra, halo? Iya, Pak. Jadi, aku nggak pernah di materi kelasku, aku nggak bilang 1 motor sih, Pak. Aku bilangnya minimal 1 mobil, Pak. Oh, 1 mobil. Ya, betul. Jadi kalau yang 1 motor memang tidak recommended, Pak. Oh. Jadi memang kalau 1 motor itu problem ya. Bank itu memang nggak ada yang mau. Itu susah banget. Ya, susah banget. Kita udah pernah coba waktu itu cari bank mana-mana sampai jungkir balik. Ya, itu 1 motor nggak bisa. Titik. Nggak sellable juga. Tidak bankable, tidak sellable gitu loh. Ya. 1 mobil oke, Pak, masih oke. Oh iya. Jadi yang penting yield-nya hitungannya masuk. Ya, mesti dihitung. Number is our friend. Di sini kita group consultation selain membahas materi juga boleh membahas case study ya, kayak kasus Pak Ari tadi ya. Silakan monggo. Pak Indra, udah clear belum, Pak? Sudah, Pak. Terus sama mau tanya satu lagi, kalau misalkan kalau mau tanya, lihat mukanya dulu. Aku udah lihat mukanya gimana. Nanti semua pada tutup semua nih. Ayo dong, mana mukamu? Caranya, sebentar Pak, belum tahu caranya munculkan video, sebentar. Oh, enggak apa-apa. Tinggal start video aja. Terus? Yang gambarnya kayak kamera itu loh. Kayak kamera. Ya, di sebelah kiri. Oh iya. Ada itu, start video sama stop video. Iya. Terus satu lagi, sebentar. Pak, mau tanya satu lagi. Kalau mukanya dulu. Mau nanya, lihat mukanya dulu. Nah, kelihatan. Halo Pak Hendra, apa kabar? Baik-baik, Pak. Domisili mana, Pak? Di Surabaya. Oh, sama Pak Raymond iya. tuh, Pak Ray Maxwell. Dia ganti nama jadi Raymond, jadinya Ray Maxwell, lebih keren gitu. Mau nanya ini, Pak. Kalau misalkan mau beli rumah kos yang murah, dalam kondisi sekarang ini, kalau misalkan nyari yang kredit macet bank, itu jatuhnya bisa dapat lebih murah kalau lewat lelang bank atau langsung ke pemiliknya ya, Pak? Ya, itu pertanyaan bagus. Jadi sebenarnya ada yang paling bagus sebenarnya sebelum masuk lelang sih ya. Sebelum masuk lelang itu kan memang dia kondisinya sudah macet banget gitu ya. Kalau udah masuk lelang mungkin agak ribet lah. Nah, tapi kalau sebelum lelang kan berarti kan kamu tetap eksekusinya di owner. Langsung ke pemiliknya berarti ya? Ya, betul. Kalau lelang kan udah prosedur. Kalau begitu masuk lelang kan udah masuk prosedur lagi. Jadi memang jadi gini, memang aku pribadi nggak pernah main lelang. Dan memang dari segi harga sih menarik sekali. Bahkan ada temanku yang malah dia selalu mainnya di lelang terus. Buat dia barang primary, barang secondary, buat dia itu nggak menarik gitu. Jadi dia selalu kalau main barang lelang terus gitu. Bahkan dia bahkan sampai punya balai lelangnya. Posisi dia itu sebagai chaser. Chaser itu berarti adalah mereka yang mengambil secara perorangan, mengambil hak hutangnya orang lain gitu. Nah, tapi aku tuh masih hati kecilku tuh aku selalu mikir kalau main lelang itu
orang buat aku tuh rumah itu atau properti itu punya soul lah, punya aura ya. Dan orang yang dilelang itu sudah pasti nggak bakal happy gitu loh. Iya. Ya, wah sial nih, ini rumah mungkin orang yang punya rumah bakal sumpah serapa gitu loh. Wah ini sial nih, biarin nih rumah dilelang, lu ambil dah bang, ambil dah, biarin yang beli rumah ini biar apa gitu loh, ya kan. Jadi secara aura itu udah menurut aku nggak bagus, walaupun memang dari segi harga sangat menarik sekali ya, sangat menarik sekali memang. Apalagi teman saya yang cerita itu dia sebagai chaser ngambil hak piutang orang, wah itu harganya benar-benar menggiurkan banget lah, yang mana nggak mungkin kamu dapat di harga secondary itu, nggak mungkin gitu, harga segitu gitu. Jadi juga makanya saya nggak pernah sentuh soal lelang sampai sejauh ini. Yang saya bangun, yang saya fokus adalah saya membangun aset saya sesuai dengan kriteria cash flow property. Tapi kalau kamu mau membeli rumah kos murahnya, itu adalah sebelum pralelang. Jadi pada saat dia udah macet, kamu negonya sama ownernya. Eksekusinya tetap di tangan owner, bukan di tangan bank. Jelas kan? Iya Pak, jelas. Oke, sip. Silakan, ada mau nanya lagi, raise hand. Pak Hendra, profesinya apa? Karyawan, Pak. Karyawan apa? Di pabrik percetakan. Di pabrik percetakan ya. Sekarang gimana percetakan? Di masih jalan atau gimana? Masih jalan. Oh, bagus dong. Iya. Bu Lydia mau nanya, Pak? Oh, iya, Pak. Ya, silakan, Bu Lydia. Jadi gini, ini kakak saya kan ada ruko, Pak Erik. Ya. Nah, rukonya itu lokasinya strategis, di Raya Kebun Kacang ya. Seberangnya Starbucks Grand Indonesia, seberangnya Forum Kempinski. Itu ada ruko zaman dulu itu kan luas 10 kali 21. Nah, itu ada 7 lantai. Dia waktu itu dulu beli 3 tahun yang lalu itu ada liftnya juga. Kemudian dibikin kantor arsitek. Nah, kemudian sejalan kena wabah COVID ini, terjadilah perampingan karyawan, Pak. Dari 7 lantai itu, lantai pertama itu kan lobi. Jadi nggak bisa efektif ya dipakai untuk kantor. Lantai paling atas, lantai 7, lantai 6 itu ruang meeting. Lantai 7 itu mes karyawan, ruang makan. Jadi yang efektif untuk kerja itu 4 lantai. Dari 4 lantai itu, tiap lantai itu luasnya 200 meter square. Nah, dari 4 lantai itu, 1 lantai, yaitu lantai kedua itu atau ketiga lah, pokoknya dari 4 lantai itu mau 1 lantai yang akan disewakan gitu loh Pak. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu Pak, apa bisa ya Pak Erik ya disewakan? Termasuk furniture-nya, termasuk interior desainnya, itu 1 lantai 200 meter square bisa menampung 15 staf dan 1 ruangan manajer. Saya mohon saran dari Pak Erik, kalau kondisi seperti itu, sementara lantai yang lain dipakai untuk kantornya dia, apakah dengan mudah bisa saya sewakan, Pak? Saya bantu sewakan gitu. Kapasitas parkir di depan ruko itu 50 motor, 10 mobil. Udah itu, Pak. Ya. Sekarang yang arsiteknya kemana, Bu? Arsiteknya tetap ada, asalnya kan membawai 200 arsitek. Setelah ada COVID ini, perlahan-lahan dirampingkan sehingga tinggal 100 arsitek.
Ya, jadi 4 lantai yang efektif itu kan akhirnya menjadi berkurang gitu Pak, sehingga ada ide untuk disewakan 1 lantai Pak. 1 lantai bisa seluas 200 meter square, itu bisa menampung 15 karyawan. Ya. 15 meja. Maksudnya 100 arsiteknya, maksudnya si arsiteknya berarti pakainya lantai berapa? Nah, yaitu dari asalnya itu 4 lantai, lantai 2, 3, 4, 5. Sarannya Bapak, satu lantai mau kami sewakan, itu sebaiknya lantai keberapa? Kemudian, apakah mudah Pak dengan kondisi seperti ini? Maksudnya kondisi yang join, maksudnya dipakai oleh kantor arsitek kami, terus 1 lantai itu disewakan ke orang lain gitu loh. Apakah orang lain tuh mau gitu loh maksud saya? Oh, maksudnya arsiteknya ini punyanya kakak ibu? Iya, kantor arsitek. Sendiri, pakai sendiri selama ini? Iya. Oh. Tapi kan space karena perampingan karyawan dari 200 menjadi 100, jadi kan ada lantai yang kosong gitu loh. Tapi ini 15 kali 4 baru 60, Bu. Tadi Ibu katakan luas tanah 10 kali 21, Pak. Bukan. Maksudnya kan tadi Ibu bilang saat ini kantor arsiteknya masih ada 100 karyawan, betul ya? Nah, terus tadi Ibu katakan bahwa 1 lantai itu hanya bisa 15 staf. 15 staf sama 1 ruangan manajer. Nah, berarti 16. Ada 16 orang. 1 lantai. Ya. Berarti ada 4 lantai, 16 kali 4, 64 ya Bu ya? Oh, iya, sebagian karena kan dibikin 2 shift, Pak. Oh. Atas sarannya Jokowi itu loh, Pak, kan nggak bisa semua masuk, toh. Terus ada sebagian yang juga tugas luar, Pak. Oh. Oke. Maksudnya kalau disewakan per lantai, itu sebenarnya bisa aja, Bu. Maksudnya, untuk disewakan per lantai itu bisa aja. Cuman masalahnya, memang sekarang agak berat ya. Sekarang orang bisa WFH, ya kan? Jadi kayak perkantoran itu sebenarnya di antara semua properti itu yang paling lambat naiknya gitu loh. Bahkan saat ini perkantoran itu adalah yang paling terakhir, yang paling telat, ya kan? Dihantam lagi sama corona gitu ya, udah makin habis gitu. Nah, jadi kalau disewakan pelantai sih bisa aja sih Bu, itu tinggal masalah Bu, tinggal iklankan, titipin ke agent-agent, kayak gitu Bu. Jadi kalau disewakan ke 1 lantai sih nggak masalah, bisa sih. Tapi memang hanya bisa marketnya itu untuk disewakan untuk kantor ya Pak? Maksud saya lebih baik mana disewakan kepada 1 perusahaan yang butuh 1 lantai atau disekat-sekat menjadi working space, Pak? Dari segi segalanya itu lebih ribetnya atau gimana? Ya. Simpelnya Ibu, sebaiknya. Berarti maksudnya Ibu kan mau disekat-sekat jadiin co-working space gitu ya? Working space, ya. Kalau co-working kan seperti itu ya Pak ya, apa namanya? Jangan. Aku udah ngerti deh. Maksudnya jangan disekat-sekat, sekat-sekat yang belakangan aja. Maksudnya tergantung permintaan dong. Jangan disekat-sekat dulu. Nah, maksudnya iklankan dulu aja. Ini dengan kondisinya kayak gini, nanti baru di-adjust gitu loh. Dia maunya gimana gitu loh. Jadi dengan apa adanya dulu aja, Bu. Jangan disekat-sekat. Kalau disekat-sekat, Ibu udah keluar uang lagi. Belum tentu bisa kesewa. Kalau perkantoran kan mereka mau gaya-gayanya mereka sendiri gitu loh. Ya kan? Oh. Kondisinya sekarang ini, saya ada fotonya. Boleh saya share di mana ya, Pak? Saya tunjukkan Pak Eri. Boleh. Share screen aja. Gimana caranya nih, Pak? Share di mana? Saatnya belajar. Ini di tengah-tengah ada yang namanya share screen. Ibu lihat nggak? Iya.
Terus? Ibu pencet aja. Oh, saya pencet foto ya. Share screen. Terus? Terus ya udah Foto share. ya, Pak? Oh iya ya, galeri ya? Ya. Oke. Sebentar. Sebentar Pak, saya harus masuk di sini. Sebentar ya Pak. Ya. Sebentar. Saya share di grup boleh ya Pak? Oh ya oke. Reza bantu Bu Lydia deh, coba ditayangkan di yang Ibu Lydia share di grup. Oh ya, sebentar Pak. Saya share di grup ya Pak. Bentar. Nah, ini Pak Edi Setiadi. Mukanya aku belum lihat nih. Pak Dwi Rusyawan. BK. Nah, ini siapa nih? Mukanya dong, kasih lihat dong. Sudah Pak? Pak Edi, Pak Dwi, Pak BK. Aku belum pernah lihat mukanya nih. Aduh. Saya share fotonya ya Pak ya? Ya, boleh. Halo Pak Tony, tuh. Waduh, itu pakai apa itu? Itu ada apa? Ada lampu? Oh, ini video ya Bu Lydia ya? Iya, ini video waktu belum di interior design ya. Nah, ini kondisi yang sekarang ini. Yang ada, nah ini, meja-meja komputer. Ini yang mau disewakan, Bu? Iya. Ya udah. Jadi ya udah ada meja ya apa namanya kita tinggal lihat aja, tinggal cari penyewanya. Ini tampak depannya ya? Iya. Ya ini rukonya Pak. Oh, yang ini. Ya aku tahu daerah sini nih. Ya, oke. Videonya? Itu liftnya. Oh, oke, nice. Ini kondisi waktu kosong sebelum kita pasang AC, mebeler gitu. Nah ini kondisi yang sekarang. Oke. Ada komputer, meja. Okay. Jadi lebih baik nggak usah disekat-sekat dulu ya Pak? Nggak usah. Jangan. Ya. Itu sesuai dengan permintaan si penyewanya aja. Oh iya. Banyak kok Bu, dulu aku pernah sewa satu ruko, saya jadiin tempat les, lantai 2-nya aku nggak pakai, aku sewain ke orang lagi. Itu aku pernah lakukan itu juga loh. Itu bisa, sangat bisa. Kalau ditawarkan ke bank, kurang ya Pak? Oh, nggak mungkin Bang, nggak mungkin ngambil lah kondisi kayak begitu. Oh, iya. Nggak cocok kalau perlantai, Bang nggak mau perlantai, nggak mungkin. Oh, oke. Ya, mesti ya modelnya sewainnya sebagai kantor, sebagai working space. Oh, iya. Oke, nah, sarannya Pak Eri lantai yang keberapa Pak sebaiknya? Kalau saya lantai kedua, karena lebih sellable. Orang mau naik tangga bisa, mau naik lift bisa, lantai 2 paling bagus. Kalau enggak maksimal lantai 3 lah, itu lebih sellable dibanding yang paling atas. Oh, oke. Ya, betul. Oke Pak. Iya. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama Bu Lydia. Makasih. Ya. Yang lain silakan, yang mau tanya tentang materi boleh, atau yang
lagi ada problem sekarang, ada case di spare part-nya. Kemarin kita belum sempat neliti인 spare part-nya. Waduh, ini ada yang ngomong spare part nih. Oke. Silakan yang mau nanya soal materi atau yang mau nanya soal case tadi boleh. Atau Pak Ari mau nanya lagi boleh. Pak Erik. Ya, siapa Halo. tuh? Anang, Pak. Anang, oke. Pak, itu materi Bapak buat tahun kapan ya? Boleh tahu, Pak. Sebentar. Ulang, gimana? Itu Bapak materi dibuat tahun kapan ya, Pak? Baru. Baru ya, Pak? Awal Januari. Sebentar. Kalau nggak Januari, Februari deh, 2020. Oh. Enggak, yang saya tahu itu kan yield untuk rumah Bapak itu tuh kan 1-2% ya. Iya, betul. Itu yang saya pernah baca itu antara 3-5 Pak kalau rumah. Kalau memang apartemen memang 8-10 itu yang dibilang bagus ya. Menurut Pak Erik gimana? Bisa aja terjadi sih. Bisa terjadi rumah itu 3-5% tuh bisa. Cuman saya ngambil yang data yang general Pak, yang umum. Yang umumnya kan di 1-2% itu yang umum gitu loh. Jadi bisa juga 2-3% gitu loh. Jadi cuman kan intinya yield-nya rumah itu kecil gitu loh Pak. Ya, intinya betul gitu. Bisa kayak misalnya kalau dibikin rumah kontrakan ya kan, nah itu yield-nya udah gila-gilaan ya kan. Jadi beda sih. Kayak ada teman saya punya rumah di Serpong, dia sewain harga propertinya harga berapa ya? 1,5 ya, 1,5 dia sewain 30 juta, berarti 2% doang. Itu pun dengan kondisi 30 juta udah setahun kosong. Ya kan? Iya, memang di Serpong seperti itu memang. Ya, itu ceritanya dia gitu loh. Jadi dia udah cewain, udah dia mau jual, dia turunin harga sampai ke 1,1 masih belum laku dia. Dia bilang dia ceritanya seperti itu sih. Iya, kecil banget. Terus untuk DBR, Pak. Apa? Debat dan Rasiko. Itu Pak Erik bilang kalau untuk karyawan itu di bawah 10 juta itu 30% ya Pak? Di bawah, sorry Pak, putus-putus Pak, Pananang. 10 juta, di bawah 10 juta karyawan. Ya. Kemarin saya ngobrol sama Markin Permata bisa sampai 50% loh Pak. Ya, tergantung income-nya Pak. Jadi dan tergantung banknya beda-beda juga. Oh, saya pikir jadi sama, bukan beda ya. Kenapa Pak? Sorry. Saya pikir sama Pak tiap bank, ternyata beda ya. Beda-beda, setiap bank beda-beda semuanya. Jadi bank itu setiap bank beda-beda semuanya, nggak ada yang sama. Tapi more or less kurang lebih memang antara itu gitu loh. Maksudnya nggak bakal meleset jauh Pak dari yang saya tuliskan seperti itu. Jadi makanya setiap kali ada orang yang nanya tentang untuk KPR, mereka bisa lolos gak sih gitu loh. Nah jadi itu aku bisa langsung hitungin kira-kira ini seperti ini gitu. Kurang lebihnya ya. Nah, dan itu selalu nggak meleset jauh sih Pak. Iya. Ya, terus bisa dipakai, sangat bisa dipakai. Pak, untuk video itu terlalu jauh dan tulisannya nggak kelihatan loh Pak. Sebentar. Dan kan orang sering bilang sepertiga penghasilan itu yang ngetop kan, sepertiga penghasilan itu yang sering terdengar. Sebenarnya sih memang nggak seperti itu, cuman kan secara detailnya itu yang saya bilang seperti itu. Mengenai tadi gimana video? Nggak kelihatan tulisannya ya? Iya Pak, kalau jauh. Bukannya bisa di zoom ya? Aduh, kurang begitu. Terus memang ada spidolnya juga kurang hitam ya, kurang itu ya. Kurang hitam ya? Ini masukkan aja sih Pak. Oh ya, terima kasih. Ya. Nanti kita cek deh, kita perbaikin. Iya.
Ya, thank you. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau saya tanya lagi nih Pak. Ada yang raise hand nggak, Reza? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Mau saya unmute all dulu, Pak? Sorry? Mau saya unmute all atau gimana? Enggak, bukan. Yang mau nanya raise hand aja. Pada tahu raise hand nggak? Coba di-unmute dulu, coba. Raise hand. Itu kamu bisa lihat di reaction-nya ya. Di reaction itu nanti ada reaction bukan ya? Itu bisa raise hand. Tapi nggak apa-apa, Pak Nanang, sembari lanjut aja. Gimana Pak? Ya Pak, saya baca di itu loh Pak, di poin kisah perkenalanku dengan guru propertiku. Itu Bapak ditulis kan Pak Benyamin Ginting, katanya mengatakan dalam properti kita harus punya TCC Pak, Trust Capital Creativity. Apa itu Pak? Sorry. Ulang gimana? Tadi apa Benyamin Ginting gimana? Dalam tulisan Bapak yang kisah perkenalanku dengan guru propertiku, Pak Benyamin Ginting mengatakan dalam properti itu kita harus punya TCC. Itu apa tuh maksudnya deh Pak? Trust, tadi apa singkatannya? Capital Creativity. Capital Creativity. Oh, ya. Nah, ini Pak Nanang luar biasa nih. Berarti udah baca sampai ke Bapak baca ke iniku juga ya, apa namanya? E-book ya? Video lihat, tulisan baca, Pak. Luar biasa. Bagus. Semangat belajarnya bagus banget nih. Ini memang aku belajar waktu itu kan pertama kali tuh ini kan backgroundku aku tuh terbuka jalanku terbuka lagi di properti itu karena kan aku sekolah di Panangian School of Property. Nah, memang salah satu dosennya namanya Benyamin Ginting. Beliau mengatakan bahwa di properti itu mesti ada TCC, Trust, Capital, sama Creativity. Of course ya, pertama masalah trust. Di semua bisnis itu penting banget, ini masalah trust. Saya berhubungan ya, dengan Pak Ray tadi. Pak Ray Pak Ray udah left ya. Pak Ray juga udah kenal lama ya. Nah, itu kita tetap bangun, kita tetap jalin trust-nya di antara kita. Demikian juga dengan teman-teman. Penting banget lah di bisnis itu, soal trust itu benar-benar nomor satu. Ya. Nah, lalu kemudian capital memang di properti itu satu industri yang padat modal lah. Nah, maksudnya Pak Benyamin ke arah sana. Jadi memang perlu modal untuk nggak ada modal pun berarti harus punya creativity, di mana kreativitas itu untuk supaya membuat proyeknya bisa jalan gitu loh, ya kan? Mungkin bisa join dengan orang yang punya modal supaya ini properti jalan. Jadi sama kayak yang saya lakukan di proyek-proyek saya, ini semuanya kita modelnya sistemnya crowdfunding, ya. Jadi kita punya grup investor yang mereka sudah trust-nya tinggi, termasuk Pak Ray, Pak Tony, ya juga ada di grup investor kita, sehingga ketika saya punya satu project, saya punya satu kreativitas, saya punya satu idea, tapi capital saya kurang, ya saya crowdfunding bareng sama mereka. Nah, jadilah propertinya jalan. Oh, oke Pak, udah jelas. Nah, kayak gitu. Oke, silakan. 15 menit lagi nih, sampai jam 12. Ya, kita ada waktu 15 menit lagi. Silakan, monggo yang mau nanya. Kalau tanya di luar sini bayar ya. Kalau di sini masih gratis. Di luar bayar.
Jadi manfaatkan baik-baik group consultation ini nih, ya. Gimana Pak Ari? Ada Mau pertanyaan, tanya Pak? sedikit, Pak? Boleh. Iya. Salah satu aset saya itu kan ruko ya, Pak. Oke, dipakai buat? Kemarin istri saya jual untuk pakaian, Pak. Maksudnya rukonya dipakai buat jualan, maksudnya gitu? Oh, jualan pakaian, baju-baju, baju-baju lah itu. Jualan bajunya di ruko gitu? Di ruko itu. Ini ruko yang sama kayak dengan yang diagunin ke bank? Nah, salah satunya di Agunan situ. Oke, nah gimana? Terus? Sekarang ini kondisinya drop sekali, jauh sekali. Kan kalah dengan kemarin udah memang turun, kalah dengan apa? Dengan online. Ah, oke. Oke. Kemudian ditambah COVID gini, gue tambah ndak karu-karuan. Saking saya bilang tutup aja dah. Saya bilang tutup aja daripada kita keluar terus biaya tapi nggak ada pemasukan, nggak ada yang masuk. Ya. Kira-kira untuk zaman sekarang ini mau dibuat bagaimana ya Pak ya? Jadi kondisinya sekarang sudah tutup atau belum? Tutup, sekarang tutup. Rukonya jadi lokasinya itu jadi gini, ada yang namanya DNA lokasi. Lokasi itu maksudnya cocoknya apa gitu loh. Maksudnya deket apa, rame gak gitu loh. Ya dibilang rame ya Pak memang di kawasan. Tapi bukan kesalahannya bukan ruko bergabung dengan beberapa, hanya kami aja yang punya ruko di situ di antara perumahan. Oh. Iya. Oke. Berarti Jadi, itu daerahnya perdagangan atau gimana, Pak? Perumahan biasa aja, perumahan. Oh, memang perumahan ya? Perumahan. Saya beli sudah jadi ruko. Oh, oke. Iya. Kemudian iya, betul. Kalau mau dibuat perumahannya dekat apa, Pak? Perumahannya padat nggak? Lumayan padat. Itu jalan depannya jalan berapa mobil? Oh, jalan umum. Pak Purwanto ke mute. Jalan besar, Pak. Jalan besar? Iya. Jalan sekitar 8 meteran lah. Oh, oke, good. Kalau jadiin Indomaret cocok nggak? Oh, ada dekat situ Indomaret sudah, Pak. Alfamart? Alfamart belum. Nah, bukanlah Alfamart. Cuma belum tahu metodenya bagaimana ya, Pak. Itu memang kalau Alfamartnya, Indomaretnya berarti bukannya di rumah atau di ruko? Indomaret. Enggak, Indomaret bukan ada dekat-dekat situ. Di ruko, Pak. Ruko. Di ruko juga? Di ruko. Ya. Nah, kalau jalannya gede, nah itu mesti dihitung sih. Maksudnya modalnya Bapak, terus kemudian kalau kita buka Alfamart bisa untung nggak? Alfamart, Indomaret itu yang saya sudah pernah kasih hitungannya Pak, ada di materi saya. Ya. Dia kan tergantung. Jadi dia punya SPD-nya berapa, sales per day-nya berapa. Kalau sales per day-nya itu di atas 10 juta itu baru bagus. Kalau di atas 10 juta itu bisa dapat marginnya sekitar 3-4% per bulan. Nah, tapi tetap perlu modal sih, tetap perlu modal di awal. Paling kalau dengan kondisi Bapak sekarang berapa lantai Pak rukonya? 2 lantai ya? 2 lantai. Ukurannya berapa kali berapa? Oh, 2 ruko kan Pak, itu
6 kali 15. Jadi 2, jadi sekitar 12 kali 15. Oh, 12 kali 15. Oh ya, ini bagus ini. Ini ukurannya bagus banget, cocok banget buat Alfamart. Iya. Kalau hitungan saya, Pak, kan saya belinya murah, 400-an juta aja. Itu kalau saya membangun sendiri kemungkinan sekitar 1,7 atau 1,8 M tuh masuk gitu, Pak. Jadi kenapa saya kemarin tuh buru-buru beli itu? Ya harganya murah, sekitar 450-an rasanya, Pak. Bagus dong, bagus. Ya. Ya udah, berarti memang paling kalau kondisi sekarang karena Bapak kondisi sekarang sih belum, sebenarnya gini. Kalau bisnisnya Alfamart, Indomaret itu nggak bakal mati punya. Ya. Itu juga bisnisnya akan jalan sendiri gitu loh. Ya. Sekarang ini saya ada promosi gencar-gencaran yang Bukalapak itu, Pak. Apa lebih bagus atau memang masih jangan karena coba-coba tuh, Pak, ya, yang Bukalapak, kios Bukalapak itu. Bukalapak yang kayak gimana ya maksudnya? Kalau saya membacanya seperti kepingin seperti Indomaret atau Alfamart, tapi dia versinya versi Bukalapak. Kita itu. Jangan. Maksudnya yang udah proven dong. Kalau kita pilih yang udah proven dong. Yang udah proven kan yang yang Alfamart sama Indomaret kan. Nah, cuman kan masalahnya itu untuk kedepannya aja, Pak. Sekarang karena Bapak lagi butuh cash-nya, saran saya disewakan dulu. Itu 180, lebar mukanya 12 itu dia memenuhi kriteria dari si Indomaret sama Alfamart itu masuk. Kayak gitu. Nah, sekarang karena Bapak butuh cash, disewain dulu, Pak. Pokoknya intinya propertinya harus jadi duit. Gitu loh. Ya, properti kita harus jadi duit dulu. Kuncinya ke sana. Iya. Gitu. Jadi nggak boleh ada properti kita satupun yang nganggur, itu satupun nggak boleh. Harus dibikin jadi duit semuanya. Mantap, ya. Pak. Mantap. Jangan dijemur doang. Itu bahasa lu tuh, dijemur doang. Iya, Pak. Jangan dijemur. Mesti bisa jadi cash cow-nya kita. Harus bisa menghasilkan uang. Jadi kamu harus ingat properti itu menghasilkan 2 sumber, yaitu yang pertama adalah dari yield, ya, yang kedua dari capital gain. Nah, ini dua-duanya mesti dimaksimalkan, ya, terutama yang yield-nya lah, karena di cash flow properti itu fokusnya ke yield, bukan fokusnya ke capital gain. Kalau kamu fokusnya ke capital gain, maka yang terjadi seperti yang dialamin Pak Ari sekarang. Yeah. Banyak orang terjebak seperti itu, Pak, karena mereka fokusnya ke capital gain dan selalu berpikir bahwa properti itu akan selalu naik. Iya. Iya, Pak. Kesalahan besar. Ya, enggak apa-apa. Apa yang tadi saya bilang, problem plus solution sama dengan improvement, ya nggak? Justru kan karena ada problem ini, kita mau cari solusinya gimana, nah itu kita bisa naik kelas kan, Pak. Nggak apa-apa, it's okay. Iya. Nggak apa. Iya. Yang lainnya? Pak Hendra, Pak. Oh, Pak Hendra, oke. Monggo, silakan, Pak Hendra. Pak, mau melanjutkan, ya? Mukanya cute ya. kayak itu loh, kayak wajah kartun apa sih? Ya, pokoknya lucu lah muka kamu itu. Ya, silakan. Melanjutkan pertanyaannya Pak Ari mengenai Indomaret tadi. Nah, setahu saya Alfamart, Indomaret yang juga mungkin nggak anti krisis juga ya. Soalnya beberapa tahun lalu kan juga banyak yang cabang-cabangnya Alfamart juga tutup. Terus di dekat rumah saya juga ada Alfamidi itu tahun lalu juga ditutup. Ya. Kayak gitu. Ya. Jadi mungkin juga masalah bisnisnya juga ya. Kalau mungkin propertinya mungkin oke, cuman bisnisnya kalau selama dia nggak terlalu laku juga mungkin bisa jadi juga krisis juga mungkin ya. Nah,
Ini pertanyaan yang bagus nih dari Pak Hendra. Betul, memang. Nggak setiap Indomaret sama Alfamart pasti sukses. Begitu dia buka satu tempat, pasti sukses. Itu memang belum tentu. Ya, memang belum tentu. Tapi di lokasinya Pak Arinya tolong di-unmute dong. Tapi di lokasinya Pak Ari, itu udah ada Indomaret. Udah lama belum, Pak? Sudah, Pak, sudah. 10 tahun, 5 tahun? Sekitar 5 tahunan. Nah, kalau di lokasi tersebut sudah ada Indomaret dan sudah bertahan 5 tahun, maka 80% itu pasti jalan. Tetap ada risiko, selalu ada risiko. Tapi kalau di sana udah ada Indomaret jalan, udah lebih dari 5 tahun, berarti kemungkinan besar pasti bisa jalan juga. Tapi jadi kayak seperti saingan kita ya. Soalnya kan kalau bisa jadi kan mereka udah jadi kayak pelanggan tetapnya dari Indomaret itu. Jadi begitu kita buka lagi baru entah Alfamart atau Indomaret bisa jadi kan jadinya saingan harga. Mana yang lebih murah nanti itu yang dipilih sama konsumen. Ya, itu pertanyaan bagus juga. Jadi gini, kalau menurut kamu, ya, kalau kamu buka restoran deh yang paling gampang, oke? Kamu buka nih misalnya di rumah kamu. Iya. Di rumah kamu, di daerah rumah kamu, itu cuman kamu sendiri doang yang buka restoran. Ya, mana lebih laku dibandingkan dengan kalau di rumah kamu, di sekeliling rumah kamu itu ada 10 restoran atau 1 restoran doang? Mana yang lebih laku menurut kamu? Kelihatannya 1 restoran, cuman nanti jadinya saya harus analisa dulu pasarnya. Jadi range harga berapa yang lebih banyak laku di situ. Karena waktu saya jualan sendirian dengan banyak saingan, kemungkinan besar lebih laku kalau saya sendirian. Kayak gitu, Pak. Nah, itu konsep berpikir yang kurang tepat. Ya, itu tidak tepat. Justru kalau saya akan pilih yang 10 restoran. Karena daya atraktifnya itu menarik sekali. Kamu perhatikan semua sentra perdagangan yang terjadi. Misalkan ada satu daerah jualannya keramik semuanya, sanitary semuanya. Ada satu daerah yang jualannya barang-barang plastik semuanya ngumpul di sana semuanya. Kenapa mereka pada ngumpul semuanya jadi satu tempat? Karena mereka tahu bahwa orang kalau nyari datang pasti ke sana. Iya. Nah, jadi pilihnya mestinya yang 10 restoran, bukan yang 1 restoran. Dan percaya nggak percaya, profit margin kamu lebih besar kalau kamu berada di antara 10 restoran yang ada. Itu it's a fact, itu terjadi. Ya. Iya. Terus satu lagi tadi apa ya? Satu pertanyaan lagi tapi lupa, Pak. Nah, nggak apa-apa. Oh, ini Pak, mengenai investasi gotong royongnya Pak Erik Hermanto itu kalau mau tanya-tanya itu nanti kemana, Pak? Jadi penasaran, pengen tahu juga sih. Oh, ke crowddana aja. Oh, ke crowd. Oh, di situ, Pak. Ya, crowddana.id. Nah, nanti di sana ada adminnya, kamu bisa tanya banyak di sana. Oh, iya. Iya, Pak. Nah, jadi memang ini menarik sekali karena sekarang dengan adanya teknologi ya sangat dimungkinkan kita bisa jadi fintech itu kita masuknya udah properti itu udah masuk. Bayangkan properti itu bisa dimiliki banyak orang. Ya, itu legalnya clear gitu loh. Nah, itu keren banget kan. Nah, jadi kita selama ini ada beberapa project yang memang sama orang-orang yang kita kenal
secara pribadi kita kenal semuanya, kita punya grup investor itu, kita ada juga beberapa crowdfunding, terus ada yang ini melalui platform. Rananya platform ini masuk ke fintech. Jadi fintech itu kan ada 4. Yang pertama adalah payment gateway, itu kayak ini yang porsinya paling gede, financial technology, OVO, GoPay, Link aja, ya. Nah ini adalah masuknya ke sini nih, Dana, ya. Ini payment gateway. Nah fintech yang kedua itu adalah peer-to-peer lending. Nah peer-to-peer lending itu kayak Coinworks, Amarta yang aku udah share di materi. Nah ini masih banyak lagi, ada Investri, yang lain-lain, Akseleran, ya, dan bla 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 gitu, banyak banget deh. Aku pilih Coinworks sama Amarta karena yang menurut aku mereka good company lah, ya, visi misinya jelas gitu loh, dan benar gitu loh, ya. Terus yang ketiga adalah equity crowdfunding. Nah equity crowdfunding ini yang kita masuknya ke sini nih. Nah ini masih baru banget nih di Indonesia, masih baru banget. Dan ini baru 3 entitas yang di approve sama OJK. Yang pertama si B-Share, pertama Santara dulu, Santara, B-Share, sama yang ketiga itu Crowdana, ya. Nah jadi tapi di antara ketiga itu yang main di properti itu cuma kita doang, ya. Jadi properti suatu kos-kosan kita bisa pecah 100 orang pemiliknya gitu. Nah itu menarik banget kan. Jadi sekarang dan dengan ada crowdfunding ini juga lebih daya belinya tuh jadi lebih kuat. Nah cuman ini masih awal-awal, ini masih fase awal. Jadi kita masih belajar terus lah. Nah yang keempat ini adalah agregator. Sesuai dengan namanya agregator, dia itu agregator menyaring. Ya, cermati.com, cekaja.com, nah semacam kayak gitulah, dia menyaring produk-produk, memberikan saran-saran, advice, yang mana dia menjadi penghubung orang yang nyari saran daripada infonya kemana-mana nggak jelas, mendingan gue cari aja ke sini nih, gitu loh. Terus dia juga jadi iklan buat vendor-vendornya gitu loh. Nah, jadi ini dunia masa depan ini ke fintech, ya. Kita akan mengarahnya ke sana. Nah, khusus properti itu namanya udah ada namanya istilahnya PropTech, property technology. Nah, jadi kamu bisa Google cari tahu tentang property technology itu apa, karena itulah dunia masa depan kita arahnya ke sana. Iya. Yeah. Oke, sudah jam 12. Mungkin ada pertanyaan lagi? Last question? Kalau nggak ada, saya tutup dulu. Ya. Ini banyak yang belum saya lihat nih wajah-wajahnya nih, ya. pada masih sibuk sendiri. Oke. I think sementara itu dulu, ya. Baik, kalau mau nanya langsung ke WA aja saja ya, bisa kan? Ya. Cuman kalau di WA kan kadang-kadang susah jawabnya, bahasanya chat sama bahasanya langsung kan. Pak Erik mau nanya, Pak. Ya, terakhir ya Bu, gimana? Kapan Pak ada diskusi seperti ini lagi? Nanti doain makin banyak yang ikut lagi. Kalau ada yang banyak join lagi di grup Cashflow Property, nanti kita adakan lagi. Pasti kita ada. Oke, makasih Pak. Kurun waktunya nggak tahu, tergantung dari penambahan jumlah pesertanya gitu. Oke. Mereka baru biasanya bingung. Grup ya. Oke. Oke, aku pikir gitu dulu. Thank you semuanya. Thank you Pak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak, sampai ketemu. Ya. Yo, mari.